Dasar perempuan murahan, hamil sebelum nikah masih berani masuk ke keluarga saya. Anak dalam perutmu itu haram, gak punya harga diri kamu. Dasar perempuan murahan, hamil sebelum nikah masih berani masuk ke keluarga saya. Anak dalam perutmu itu haram, gak punya harga diri kamu. Kata-kata itu diucapkan ibu mertuaku sambil menunjuk wajahku di depan semua orang, tanpa sedikit pun rasa malu. Semua mata menatapku hina. Dan yang paling menyakitkan, suamiku hanya diam. Tapi mereka tidak tahu, hari itu bukan aku yang akan hancur. Karena dalam genggamanku, ada satu rahasia lama yang akan menjatuhkan ibu mertuaku dalam 1 detik. Halo semuanya, selamat datang di channel ini, tempat di mana cerita viral penuh konflik keluarga, rahasia gelap, dan drama kehidupan nyata dikupas tanpa basa-basi. Di sini, setiap kisah bukan cuma menghibur, tapi juga bikin kamu mikir tentang arti kejujuran dan pilihan hidup. Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share ya, supaya kita bisa terus upload cerita terbaru setiap hari. Tulis juga di kolom komentar, kalian nonton dari daerah mana, biar kita saling kenal dan tahu seberapa luas keluarga channel ini. Dan ingat, channel ini akan update setiap hari jam 11 siang, jadi jangan sampai ketinggalan cerita-cerita viral berikutnya. Hari itu seharusnya menjadi hari pertama aku benar-benar diterima sebagai bagian dari keluarga suamiku. Ruang tamu rumah itu penuh. Saudara, tetangga dekat, bahkan beberapa orang yang aku sendiri tidak kenal ikut hadir. Suasana yang awalnya hangat, perlahan berubah dingin sejak ibu mertua mulai memperhatikan perutku yang tak lagi bisa kusembunyikan. Tatapannya tajam, menghakimi, seolah aku adalah aib yang berdiri di tengah ruangan. "Kamu sudah berapa bulan?" Tanyanya tiba-tiba, suaranya pelan tapi menusuk. Aku menelan ludah. 4 bulan, Bu." Belum sempat aku menjelaskan, suara kursi bergeser keras. Ibu mertua berdiri. 4 bulan? Suaranya meninggi. "Kalian bahkan belum resmi menikah waktu itu." Semua orang langsung diam. Udara terasa berat. Aku mencoba tenang. "Kami memang sudah berencana menikah, Bu. Hanya saja, diam kamu," bentaknya, memotong ucapanku. Tangannya menunjuk tepat ke wajahku. Perempuan tidak tahu diri, hamil di luar nikah, masih punya muka datang ke rumah saya. Dadaku sesak. Aku bisa merasakan mata semua orang menatapku. Sebagian dengan rasa iba, sebagian lagi dengan jijik. "Ibu, tolong jangan seperti ini." Rudi akhirnya bicara, tapi suaranya lemah, nyaris tak terdengar. Ibu mertua langsung menoleh tajam ke arahnya. "Kamu diam, Rudi. Ini semua salah kamu juga." Tapi perempuan ini, dia kembali menatapku penuh amarah. Jelas-jelas perempuan murahan. Aku membeku. Kata itu seperti tamparan keras di depan semua orang. "Anak dalam perutmu itu haram," lanjutnya tanpa ragu. "Dan kamu pikir saya akan terima perempuan seperti kamu jadi menantu?" Tanganku gemetar. Air mata hampir jatuh, tapi aku menahannya mati-matian. Aku menoleh ke Rudi, berharap satu pembelaan, satu kalimat saja. Tapi dia hanya menunduk. Diam. Saat itu, sesuatu dalam diriku berubah. Aku menarik nafas panjang. Perlahan aku mengangkat wajahku tanpa lagi menghindar. "Baik, Bu." Suaraku tenang, meski hatiku bergetar. Ruangan kembali sunyi. Kalau itu penilaian ibu terhadap saya, maka sekarang giliran saya yang ingin bertanya. Ibu mertua mengernyit, jelas tidak menyangka aku akan mengawan. Aku melangkah sedikit lebih dekat. Tapi sebelum ibu terus menghina saya, apakah ibu siap kalau semua orang di sini juga tahu kebenaran tentang masa lalu ibu? Wajahnya langsung pucat. "Apa maksud kamu?" Suaranya mulai goyah. Aku menatapnya lurus, tanpa ragu. "Artinya, Bu, hari ini bukan cuma tentang saya, tapi tentang rahasia yang selama ini ibu sembunyikan dari semua orang. Dan sejak detik itu,
Suasana di ruangan itu berubah selamanya. Ruangan itu mendadak terasa lebih sempit. Semua orang saling pandang, bingung, tegang, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ibu mertuaku menatapku tajam, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Bukan lagi hanya amarah, tapi juga ketakutan. "Kamu jangan sembarangan bicara," bentaknya, meski suaranya sedikit bergetar. Aku tidak menjawab. Perlahan aku membuka tasku dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tua yang sudah terlihat kusut di sudut-sudutnya. Beberapa orang langsung berdiri, mencoba melihat lebih jelas. "Apa itu?" salah satu tante berbisik. Begitu mata ibu mertuaku mengangkat amplop itu, wajahnya langsung kehilangan warna. "Itu kamu dapat dari mana?" tanyanya cepat, hampir seperti berbisik panik. Aku mengangkat amplop itu sedikit. Dari seseorang yang sudah tidak bisa ibu bantah lagi. Rudi mendekat ke arahku. "Apa sih ini? Kamu bikin semua orang panik." Aku menatapnya sebentar, lalu kembali ke arah ibunya. "Bu, saya sudah cukup sabar dipermalukan. Sekarang, biar semuanya jelas." Dengan tangan yang tetap tenang, aku membuka amplop itu dan mengeluarkan beberapa lembar surat yang sudah menguning di sudut-sudutnya. Beberapa orang langsung berdiri, mencoba melihat lebih jelas. "Apa kamu yakin mau lanjut?" tanya Rudi pelan. Nadanya mulai cemas. Aku mengangguk. Lalu aku mulai membaca. Aku sudah tidak tahan menyimpan ini sendirian. Kamu bilang semua akan baik-baik saja, tapi kenyataannya tidak. Kamu hamil, dan pria itu bukan laki-laki yang sekarang jadi suamimu. "Cukup!" teriak ibu mertua tiba-tiba. Tangannya gemetar hebat. "Jangan kamu lanjutkan." Aku menatapnya dingin. "Kenapa, Bu? Takut?" Ruangan semakin tegang. Aku melanjutkan membaca. Suaraku lebih keras, agar semua orang mendengar. "Kamu memutuskan menikah cepat dengan pria lain demi menutupi semuanya. Tapi kamu tahu, anak yang kamu kandung itu bukan miliknya." Seisi ruangan langsung gempar. "Ya Tuhan, ini maksudnya apa? Anak siapa?" Rudi menatapku, lalu ke arah ibunya. Wajahnya mulai pucat. "Bu, ini nggak benar kan?" Air mata mulai jatuh dari mata ibu mertuaku. "Diam semuanya," teriaknya. Tapi kali ini terdengar putus asa. Aku menurunkan surat itu perlahan. Tidak perlu saya jelaskan panjang lebar, karena semua sudah tertulis di sini. Aku menatap langsung ke mata Rudi. "Orang yang selama ini kamu panggil ayah," aku berhenti sejenak. "Bukan ayah kandungmu." Rudi seperti kehilangan keseimbangan. "Apa?" Aku menghela nafas pelan. 30 tahun lalu, ibumu juga hamil di luar nikah. Tangisan ibu mertua pecah. "Cukup, tolong, cukup." Tapi semuanya sudah terlambat. Rahasia yang dia simpan rapat selama puluhan tahun, hari itu terbuka di depan semua orang. Dan untuk pertama kalinya, perempuan yang tadi menghancurkanku dengan kata-kata, kini berdiri di tempat yang sama, diadili oleh masa lalunya sendiri. Suasana berubah kacau. Bisik-bisik mulai terdengar di setiap sudut ruangan. Beberapa orang menatap ibu mertua dengan tidak percaya. Sebagian lagi mulai menjauh, seolah tidak ingin terlibat dalam skandal yang tiba-tiba meledak itu. Rudi berdiri di tengah ruangan. Napasnya tidak beraturan. Matanya berpindah dari aku ke ibunya, lalu kembali lagi. Ini nggak cukup," katanya dengan suara serak. "Surat bisa dipalsukan. Siapapun bisa menulis ini." Aku mengangguk pelan. "Aku tahu kamu akan bilang begitu." Aku kembali membuka tasku. Kali ini, aku mengeluarkan sebuah map bening berisi dokumen resmi. "Ibu mungkin bisa menyangkal surat," kataku sambil menatap ibu mertua. "Tapi, tidak dengan ini." Aku menyerahkan map itu ke Rudi. Tangannya ragu saat menerimanya. "Apa ini?" "Buka saja." Dengan perlahan, dia membuka lembar pertama. Matanya langsung membesar. "Hasil DNA?"
Ruangan kembali sunyi. Rudi membaca cepat lalu menggeleng. Enggak mungkin. Dia membalik ke halaman berikutnya, semakin panik. Ini salah, ini pasti salah. Aku melangkah mendekat. Itu hasil tes yang kamu lakukan sendiri 2 bulan lalu, Rudi. Dia menatapku kaget. Kamu tahu? Aku yang menyarankan kamu cek kesehatan waktu itu. Aku hanya memastikan hasilnya sampai ke tanganku juga. Rudi mundur 1 langkah, tubuhnya lemas. Hasilnya jelas, lanjutku pelan tapi tegas. Kamu tidak memiliki hubungan biologis dengan ayah yang membesarkanmu. Suara napas orang-orang terdengar berat. Jadi, siapa? Bisik Rudi hampir tak terdengar. Aku menatap ibu mertua. Orang yang selama ini hanya dianggap supir di rumah itu. Ibu mertua langsung menutup wajahnya, menangis histeris. Jangan lanjutkan. Tapi aku tidak berhenti. Dialah ayah kandungmu, Rudi. Seisi ruangan seperti tersambar petir. Ya Tuhan, supir. Selama ini? Rudi mematung. Dokumen itu jatuh dari tangannya ke lantai. Bu, ini semua benar. Suaranya pecah, penuh luka. Ibu mertuaku tidak menjawab. Dia hanya menangis. Tubuhnya gemetar hebat, seolah seluruh kekuatan hidupnya runtuh dalam sekejap. Itu sebabnya, aku melanjutkan. Pernikahan itu terjadi begitu cepat. Bukan karena cinta, tapi karena kepanikan. Rudi menatap kosong ke depan. Jadi, selama ini, aku hidup dalam kebohongan. Tidak ada yang berani menjawab. Aku menarik napas panjang. Aku tidak melakukan ini untuk mempermalukan siapapun. Aku menatapnya dalam-dalam. Tapi ketika aku dihina, anakku disebut haram, suaraku mulai bergetar untuk pertama kalinya. Aku tidak akan diam, sementara orang yang menghakimi aku menyembunyikan kebenaran sebesar ini. Rudi menatapku dengan mata penuh konflik. Di satu sisi, dia ingin menyangkal. Di sisi lain, semua bukti ada di tangannya. Dan di belakangnya, ibunya, perempuan yang selama ini dia hormati, telah hancur bersama rahasia yang akhirnya terbongkar. Hari itu, bukan hanya satu kebenaran yang terungkap, tapi seluruh fondasi keluarga itu runtuh tanpa sisa. Tangisan ibu mertuaku masih terdengar pecah, memenuhi ruangan yang kini dipenuhi rasa canggung dan ketegangan. Tidak ada lagi bisik-bisik, semua orang memilih diam, seolah takut salah kata akan memperparah keadaan. Aku berdiri tegak di hadapannya. Tidak ada lagi rasa takut seperti beberapa menit yang lalu. Yang tersisa hanyalah luka dan keberanian untuk tidak lagi diinjak. Ibu, panggilku pelan. Dia tidak menjawab. Wajahnya tertutup kedua tangan, bahunya bergetar hebat. Ibu tadi bilang anak saya haram. Kalimat itu membuat beberapa orang langsung saling pandang. Perlahan, ibu mertua menurunkan tangannya. Matanya merah, penuh air mata. Jangan lanjutkan lagi, bisiknya lemah. Aku menggeleng. Tidak, Bu, hari ini harus selesai. Aku melangkah 1 langkah lebih dekat. Saya jujur dari awal. Saya tidak pernah menyembunyikan kehamilan saya. Suaraku tegas, terdengar jelas di seluruh ruangan. Tapi ibu hidup dalam kebohongan selama 30 tahun. Cukup, teriaknya tiba-tiba, berdiri dengan sisa tenaga yang ada. Dia menunjuk aku dengan tangan gemetar. Kamu pikir kamu lebih baik dari saya. Aku menatapnya tanpa berkedip. Bukan soal lebih baik atau tidak, Bu. Aku menarik nafas panjang. Ini soal siapa yang berani jujur dan siapa yang memilih menutupi dosa dengan menghina orang lain. Ruangan kembali sunyi. Rudi menutup wajahnya, jelas tidak sanggup lagi mendengar semuanya. Ibu menyebut saya perempuan murahan. Lanjutku. Padahal ibu sendiri melakukan hal yang sama. Air mata kembali jatuh dari mata ibu mertua. Tapi ada satu perbedaan besar antara kita. Aku berhenti sejenak, memastikan setiap kata yang keluar benar-benar sampai. Saya tidak lari. Saya tidak menikah hanya untuk menutupi aib. Suara nafasku terdengar berat. Dan anak saya,
Aku menyentuh perutku perlahan. Akan tumbuh dengan tahu siapa ayahnya, tanpa kebohongan. Ibu mertua menggeleng-geleng, mundur perlahan. Kamu akan menghancurkan semuanya. Suaranya parau. Aku menatapnya dalam-dalam. Menghancurkan apa, Bu? Aku menyapu ruangan dengan pandangan. Semua ini. Aku kembali menatapnya. Keluarga ini sudah retak sejak lama. Suaraku lebih pelan sekarang, tapi jauh lebih tajam. Hanya saja, ibu terlalu sibuk menjaga citra, sampai lupa memperbaiki kenyataan. Rudi akhirnya bicara. Suaranya penuh tekanan. Sudah. Cukup. Kalian berdua. Tapi aku tidak berhenti. Kalau hari ini saya diam, kataku sambil menatapnya, maka besok anak saya akan diperlakukan sama seperti saya hari ini. Aku kembali menatap ibu mertua. Dan saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Tangisan ibu mertua pecah lagi. Kali ini lebih keras, lebih dalam. Bukan hanya karena rahasianya terbongkar, tapi karena untuk pertama kalinya, topeng yang selama ini dia pakai benar-benar hancur di depan semua orang, dan tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berani bicara. Semua mata kini tertuju pada satu orang, Rudi. Dia berdiri di tengah ruangan seperti seseorang yang kehilangan arah. Di satu sisi, ibunya terisak dengan wajah hancur. Di sisi lain, aku berdiri dengan luka yang masih segar, tapi dengan kebenaran di tanganku. Rudi mengusap wajahnya kasar. Kenapa harus seperti ini? Suaranya parau. Aku menatapnya, mencoba menahan emosi. Karena semuanya sudah terlalu lama disembunyikan. Dia menoleh ke arahku, matanya merah. Tapi kenapa kamu yang bongkar? Kenapa sekarang? Pertanyaan itu seperti pisau. Aku menarik napas panjang, berusaha tetap tenang. Karena hari ini, anakku dihina di depan semua orang. Suaraku mulai bergetar. Karena kalau aku diam, maka besok anak kita akan tumbuh dengan rasa malu yang bukan kesalahannya. Rudi terdiam. Dia menoleh ke arah ibunya yang masih menangis. Bu, ibu mertua mengangkat wajahnya perlahan. Rudi, ibu minta maaf Rudi. Ibu hanya ingin melindungi kamu. Rudi menatapnya dengan mata penuh luka. Tapi ibu melindungi aku dengan kebohongan. Kalimat itu jatuh seperti palu. Lalu tanpa berkata apa-apa lagi, Rudi berbalik. Langkahnya pelan tapi pasti. Dia berjalan ke arahku. Dan saat dia berhenti di depanku, dia menggenggam tanganku erat. Aku tidak bisa membenarkan apa yang ibu lakukan. Aku menahan nafas. Tapi aku juga tidak ingin kehilangan keluargaku. Aku menatapnya, menunggu kelanjutannya. Rudi menarik napas panjang. Mulai sekarang, aku memilih untuk tidak lagi hidup dalam kebohongan. Tangannya menggenggamku lebih erat. Aku pilih kamu dan anak kita. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena menang, tapi karena untuk pertama kalinya, kebenaran benar-benar dipilih meski harus menghancurkan segalanya terlebih dulu. 3 bulan setelah kejadian itu, rumah yang dulu terasa penuh tegangan, kini justru terasa asing dalam cara yang berbeda. Bukan lagi karena amarah, tapi karena keheningan yang canggung. Aku dan Rudi memutuskan untuk tinggal terpisah sementara. Bukan untuk menjauh, tapi untuk memberi ruang. Untuk bernafas. Untuk menyembuhkan sesuatu yang sudah retak terlalu lama. Suatu sore, saat aku sedang menyiapkan perlengkapan bayi, ponselku bergetar. Nama yang muncul di layar membuat jantungku berdegup lebih cepat. Ibu, gumamku pelan. Aku ragu beberapa detik, lalu mengangkatnya. Halo?
suara di seberang sana terdengar jauh berbeda. Tidak lagi tajam, tidak lagi penuh amarah. "Kamu bisa bertemu ibu?" Aku terdiam sejenak. "Ada apa, Bu?" "Ada yang ingin ibu katakan, langsung." Nada suaranya pelan, rapuh. Aku akhirnya mengiyakan. Pertemuan itu terjadi di sebuah taman kecil yang sepi. Tidak ada keluarga, tidak ada penonton. Hanya kami berdua, dan masa lalu yang belum selesai. Ibu mertua sudah duduk di bangku saat aku datang. Wajahnya tampak lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya. "Kamu datang," katanya lirih. Aku duduk di ujung bangku, menjaga jarak. "Ibu ingin bicara apa?" Dia tidak langsung menjawab. Tangannya saling menggenggam, terlihat gelisah. Dia berhenti, menarik nafas panjang. "Ibu sudah mulai terapi." Aku sedikit terkejut, tapi tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Ibu selama ini hidup dalam ketakutan. Takut rahasia itu terbongkar. Takut kehilangan segalanya. Air matanya mulai jatuh. "Dan karena itu, ibu menyerang kamu, menghina kamu, seolah dengan menjatuhkan kamu, ibu bisa merasa lebih bersih." Aku menatap lurus ke depan, mendengarkan. Ibu salah. Dua kata itu sederhana, tapi berat. Ibu sangat salah. Hening beberapa detik. "Aku tidak datang ke sini untuk balas dendam, Bu. Tapi luka yang ibu buat nyata." Dia mengangguk pelan. "Ibu tahu, dan ibu tidak minta kamu melupakan." Tangannya gemetar saat dia melanjutkan. "Tapi, bolehkah ibu meminta satu kesempatan untuk memperbaiki semuanya?" Aku menunduk, menatap perutku yang semakin besar. "Anak ini," kataku pelan, "tidak butuh keluarga yang perfect." Aku mengangkat wajahku, menatapnya. "Tapi dia butuh keluarga yang jujur." Tangis ibu mertuaku pecah lagi. "Ibu akan belajar, ibu janji." Beberapa minggu kemudian, hari kelahiran itu tiba. Rudi menggenggam tanganku di ruang bersalin. Matanya penuh harap dan cemas. Dan saat tangisan bayi itu akhirnya terdengar, semua rasa sakit seolah terbayar. Di luar ruangan, seseorang berdiri dengan gelisah. Ibu mertua. Saat dia akhirnya diizinkan masuk, langkahnya ragu. Matanya langsung tertuju pada bayi kecil di pelukanku. "Itu cucu ibu?" Suaranya bergetar. Aku menatapnya lama. Lalu perlahan, aku mengangguk. Dia mendekat. Air matanya jatuh tanpa henti. "Boleh ibu gendong?" Ruangan itu hening. Aku menatap Rudi. Dia mengangguk pelan. Dengan hati-hati, aku menyerahkan bayi itu. Begitu cucunya berada di pelukannya, ibu mertuaku langsung menangis terseduh. "Maafkan ibu," bisiknya berulang-ulang. Aku menarik nafas panjang. "Aku memaafkan, Bu," aku katakan pelan. Dia menatapku penuh harap. "Tapi, aku tidak akan melupakan." Dia mengangguk, menerima itu tanpa protes. Dan di momen itu, untuk pertama kalinya, hubungan kami tidak lagi dibangun dari kebohongan atau luka, tapi dari sesuatu yang jauh lebih sulit. Kejujuran dan usaha untuk berubah. Tidak semua luka bisa hilang, tapi semua luka bisa dihadapi kalau kita berani jujur. Kisah ini mengajarkan bahwa orang yang paling keras menghakimi kadang justru sedang berusaha menutupi masa lalunya sendiri. Kejujuran memang menyakitkan di awal, tapi itulah satu-satunya jalan untuk memperbaiki sesuatu yang sudah lama rusak. Keluarga tidak harus terlihat sempurna di mata orang lain. Yang terpenting adalah saling menerima, mengakui kesalahan, dan berani berubah. Karena pada akhirnya, hubungan yang dibangun di atas kejujuran
akan jauh lebih kuat daripada yang dipaksakan terlihat baik-baik saja. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tapi sebelumnya, giliran kamu. Menurut kamu, apakah tindakan sang istri membongkar rahasia itu sudah benar? Atau seharusnya dia memilih diam demi menjaga keluarga? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa, sebutkan juga kamu nonton dari daerah mana, biar kita bisa saling kenal di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, cerita baru akan selalu hadir setiap hari jam 11 siang.